Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji dan syukur tak henti-hentinya kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala, sehingga pada kesempatan kali ini saya dapat melanjutkan kembali pembahasan saya mengenai mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral hadirin zumratul mu'minin rahimakumullah. Mukjizat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan tanpa alasan. Hal tersebut bertujuan untuk membuktikan kepada umat manusia bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan utusannya dan ajaran yang dibawa merupakan ajaran yang benar. Menurut sebuah situs Muslimah.org, terdapat 10 mukjizat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama yaitu kitab suci Al-Qur'an. Al-Qur'an merupakan mukjizat Nabi Muhammad yang terbesar selama masa hidupnya. Berbeda dengan mukjizat yang diberikan kepada Nabi dan Rasul lainnya, Al-Quran bersifat abadi dan berlaku sepanjang masa, yang menunjukkan kebenaran ajaran beliau. Yang kedua, ma'asyiral hadirin rahimakumullah, mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaitu air mengalir dari selah-selah jemari. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diberikan Allah Subhanahu wa taala mukjizat yang dapat mengeluarkan air dari selah-selah jemarinya. Hal ini diterangkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Al-Bukhari. Mereka mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan memberitahukan keadaan itu. Maka beliau meminta sebuah mangkuk dan menuangkan sedikit air ke dalamnya, lalu mencelupkan tangannya ke dalam wadah air itu. Maka air mengalir dari selah-selah jemari tangan beliau. Dengan air itu para sahabat berwudu. Jumlah mereka waktu itu adalah 300 orang. Subhanallah. Yang ketiga, ma'asyiral hadirin rahimakumullah, mukjizat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaitu makanan sedikit tapi cukup untuk banyak orang. Suatu ketika Rasulullah terlihatlah kelaparan. Abu Talha yang mengetahui hal tersebut berniat untuk mengundang Rasulullah untuk makan di rumahnya. Namun makanan di rumahnya ternyata sisa sedikit. Singkat cerita, Abu Talha dan istrinya tetap mengundang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan tidak disangka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengajak banyak sahabatnya untuk ikut makan. Hal tersebut membuat Abu Talha dan istrinya merasa cemas karena makanannya hanya sedikit. Akhirnya Rasulullah dan sahabat-sahabatnya tiba di rumah Abu Talha. Sebelum acara makan dimulai, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakan makanan yang dihidangkan. Setelah itu, tamu diminta makan secara bergantian. Ma'asyiral hadirin wa zumratul mu'minin rahimakumullah, di antara mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang lainnya yaitu peristiwa Isra dan Mi'raj. Lalu ada kisah terbelahnya bulan. Kemudian ada segelas susu mengenyangkan banyak orang.
doa meminta hujan yang dikabulkan Allah Subhanahu wa taala, mengobati sakit mata, mengubah kayu bakar menjadi pedang. Asyrul hadirin wa zumratul mu'minin rahimakumullah. Itulah di antara mukjizat-mukjizat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan nantinya kita di hari kiamat akan mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.